Berlatar belakang pada saat itu, belum tersedianya aplikasi shopping berbasis online seperti saat ini. Dikisahkan ada seorang gadis yang baru saja usai dari shoppingnya. Diketahui, gadis ini merupakan seorang selebgram zaman now. Sekaligus, ia menjadi seorang model pemersatu bangsa. Nah, gadis gondal-gandul ini bernama Miyabi. Layaknya seorang selebgram, tentu tidak lepas dari mata pria buaya buntung. Yang pada saat itu, Miyabi sedang diintai dan direkam dengan menggunakan sebuah kamera yang dibawa oleh seorang fans beratnya. Diketahui, fans beratnya ini bernama Bang Ben. Halo Bang Ben. Saking terobsesinya dengan Miyabi, Bang Ben pun berjuang untuk mengumpulkan foto dari Miyabi. Dan tentu saja, sebagai bahan imajinasi halo-halo Bandungnya. Tepuk tangan untuk Bang Ben. Setibanya Miyabi di studio fotonya, ia pun diminta oleh fotografernya yang bernama Chimaru untuk segera melakukan sesi cekrak-cekreknya. Terlihat, sang manajer pun ikut serta dalam pengambilan foto dari Miyabi. Dikenal, manajernya tersebut bernama Obito. Bak peribahasa ada udang di balik batu, si Obito pun memberikan sedikit perhatian terhadap Miyabi. Seusai Miyabi melakukan sesi cekrek-cekreknya, ia pun segera kembali ke apartemennya. Nah, saat di pertengahan jalan, Bang Ben yang sudah kadung tak tahan menahan gejolak asmaranya kembali mengikutinya sedari belakang. Tak tanggung-tanggung, Bang Ben pun mengikuti Miyabi hingga sampai di depan apartemennya. Setibanya di sana, Bang Ben lalu meletakkan kartu namanya yang tepat di depan pintu apartemen dari Miyabi dan bertujuan untuk menawarkan sebuah job menjadi seorang model skincare di perusahaan miliknya. Scenes kembali ke Miyabi yang dikala itu sedang melakukan live streaming di Go Live-nya. Dan ia pun mengatakan bahwa malam ini tidak menerima sebuah bookingan alias sedang offbeat. Setelah itu, Miyabi pun keluar dari kamarnya. Dan tentu saja, Miyabi menemukan kartu nama milik dari Bang Ben. Diketahui bahwa Bang Ben ini merupakan seorang bos besar dari perusahaan skincare yang ternama di Korea. Lalu Miyabi pun mencoba untuk menghubungi nomor tersebut. Di sana, Miyabi membicarakan pria tawaran yang ia dapat dari kartu nama tersebut. Entah salah minum obat apa. Pada saat itu, Bang Ben malah mempertanyakan mengenai Miyabi yang terkenal menjual bakpao hangat dengan varian rasa. Beserta, Bang Ben pun siap membayar mahal jikalau Miyabi mau memberikan bakpao hangat kepada dirinya. Tanpa berlala-lele lagi, Miyabi pun menerima tawaran tersebut. Merasa Miyabi yang sudah cepat merespon tawaran tersebut, Bang Ben pun langsung gaspol remblong menjemput Miyabi. Secepat kilat, mereka pun telah tiba di kediaman Bang Ben. Pasti ini. Tanpa amnesti, Miyabi pun mengulek-ulek batang singkong milik Bang Ben yang terkenal besar dan juga bengkok. Pada pagi harinya, Miyabi pun bergegas menuju ke kantornya. Kemudian, ia pun meminta kasbon kepada Chimaru. Akan tetapi, Chimaru mengatakan bahwa tidak dapat memberikan uang tersebut, yang disebabkan perusahaan saat ini belum juga mendapatkan tawaran dari pengiklan dan juga para endorsement. Mendengar hal tersebut, Miyabi pun merasa kesal dan berlalu pergi. Namun tak kehabisan akal, demi memenuhi kebutuhan hidupnya yang high class dan juga untuk membeli barang-barang branded, Miyabi pun mengajak manajernya si Obito untuk bertemu. Dengan rayuan ular berbisa miliknya, Miyabi pun menawarkan kehangatan goanya kepada Obito. Namun dengan syarat, Obito harus memenuhi keinginan kasbon dari Miyabi. Memang wanita yang banyak akal.
Ya, dikarenakan si Obito tak pernah merasakan bakpao dari seorang selebgram, ia pun menerima tawaran tersebut. Lalu tanpa melakukan pemanasan, Miyabi pun langsung mengamplas habis pedang naga puspa milik Obito yang sudah lama tumpul. 멋진 분 같아. 정말요? 죽는 줄 알았네. Singkat cerita, pada malam harinya Miyabi menerima sebuah pesan dari Bang Ben yang mengatakan bahwa Bang Ben masih terngiang-ngiang akan kebolehan goyang dari Miyabi. Kemudian Bang Ben pun mengatakan bahwa ia rela akan membayar 2 kali lipat lebih dari sebelumnya. Ya, dikarenakan Miyabi merupakan seorang mata duitan, ia pun langsung mendatangi kediaman dari Bang Ben. Nah, setibanya Miyabi di sana, tanpa menunggu aba-aba dari sang sutradara, naga birawa milik Bang Ben pun seketika terbangun dari tidurnya. Sehingga tanpa ditanya lagi, naga tak bersisik itu pun dapat bertapa di gua milik Miyabi yang terkenal basah dan juga nyedot. 2-0 untuk Bang Ben. Pada pagi harinya, Miyabi pun menuju ke kantornya, yang pada saat itu ia meminta uang kepada Chimaru. Tak sampai di situ, jika ia tak memberikan uang tersebut, Miyabi pun mengancam akan menyebarluaskan video Shure 19 detik mereka. Sehingga Chimaru pun tak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa memenuhi permintaan dari Miyabi. 아니 다이는 뭔 다이야? Lanjut cerita, Miyabi pun lalu mendatangi sebuah kafe. Di sana, ia pun menghitung semua uang yang telah terkumpul. Namun bukannya bersyukur, Miyabi pun merasa kurang puas dengan semua uang yang telah ia dapati. Tak patah arang, Miyabi lalu melakukan live streaming Bigo Live-nya dan mengatakan bahwa malam ini Miyabi siap menerima Open BO. Secepat kilat, para buaya buntung itu pun merespon pernyataan tersebut. Tak sampai di situ, Bang Ben yang ikut menonton live streaming dari Miyabi ikut berkomentar bahwa dirinya lah yang akan memboking Miyabi kembali. 하랑이가 니네들 좋아하는 줄 아냐? Setelah itu, terlihat Bang Ben sedang menunggu Miyabi di gang dekat rumahnya dengan membawa sebuah tas branded yang akan diberikan kepada Miyabi. Namun tanpa menanyakan alasan dari Bang Ben, Miyabi pun langsung menerima pemberian tersebut. Tak lupa Bang Ben kemudian meminta berfoto bersama dengan Miyabi untuk diunggah pada akun sosial medianya. 하나, 둘, 셋. Pada malam harinya, Bang Ben yang dijuluki sebagai The King of the Colikiawan kembali memenangi foto dari Miyabi. Tentunya sembari melakukan halo-halo Bandung dengan sendunya. Seketika, Bang Ben memiliki sebuah ide busuk untuk melakukan sesuatu terhadap Miyabi. Scene selalu berpindah ke Miyabi yang pada saat itu kembali mendatangi Chimaru. Namun kali ini berbeda dari sebelumnya. Bukannya meminta uang, Miyabi justru meminta asupan nutrisi batang singkong milik Chimaru. Memang wanita yang barbar. Tanpa pikir panjang, Chimaru pun langsung mengajak Miyabi ke bungalow terdekat. 가서 문 닫게 좀 해. 알았어. 빨리 가자. 빨리 와요. Akan tetapi, merasa kurang puas dengan terjangan batang singkong milik Chimaru, Miyabi pun bergegas mendatangi Bang Ben dan meminta kepada Bang Ben untuk memenuhi hasrat dan birahinya. Mbak Pribasa sudah jatuh tertimpa tangga, Bang Ben pun dengan sangat senang hati menerima ajakan tersebut. Namun sebelum memulai aksi kuda-kuda liar mereka, Bang Ben pun lalu login ke akun Bigo Live-nya dan tentu saja akan melakukan live streaming bersama Miyabi. Dari sini kita pun bisa mengerti bahwa rencana busuk dari Bang Ben selama ini adalah untuk menjatuhkan nama baik dari Miyabi dengan menyebarluaskan video Shure 19 detik mereka ke seluruh sosial media. Lalu film pun tomat.
일로 아빠 갈까?